Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Menghilang untuk menemukan diri. Bagaimana jika kukatakan bahwa untuk benar-benar menemukan dirimu, kamu perlu menghilang? Ini bukan soal kabur atau lenyap begitu saja. Ini tentang menjauh dari kebisingan, mundur dari gangguan dan ekspektasi yang telah menyita waktu dan perhatianmu. Yang kumaksud adalah keputusan yang sengaja dan sunyi untuk fokus pada dirimu sendiri, dengan cara yang terasa hampir asing di dunia saat ini. Beberapa tahun lalu, aku merasa tersesat. Mungkin kamu juga pernah merasakannya. Setiap hari aku bangun seperti berlari di atas treadmill, terus bergerak, tapi tak pernah sampai kemana-mana. Antara pekerjaan, media sosial, dan kejar-kejaran tanpa henti untuk mengikuti arus, aku merasa terputus dari diriku sendiri. Aku tenggelam dalam ekspektasi yang bahkan bukan milikku. Suatu malam, saat aku tanpa sadar menggulir ponsel, aku mendapati diriku membandingkan hidupku dengan orang-orang yang tak ku kenal. Kesuksesan mereka, kebahagiaan mereka, entah kenapa membuatku merasa kecil. Saat itulah pertanyaan itu muncul. Hidup siapa yang sedang kujalani? Aku tersadar bahwa aku hidup untuk orang lain. Mengejar persetujuan, berjuang untuk validasi, dan membentuk diriku sesuai apa yang kukira seharusnya. Itu bukan hanya melelahkan, tapi juga menyesakkan. Lalu, aku membuat pilihan. Aku tak mengumumkannya atau menjelaskannya pada siapapun. Aku tak meminta izin atau persetujuan. Aku hanya mulai menarik diri, sedikit demi sedikit. Aku keluar dari media sosial selama seminggu. Aku mulai menulis jurnal setiap pagi, alih-alih memeriksa notifikasi. Aku meluangkan waktu untuk merenungkan siapa aku dan apa yang kuinginkan, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Awalnya, rasanya aneh. Keheningan itu tak nyaman, hampir mengganggu. Tapi seiring waktu, aku mulai mendengar sesuatu yang sudah bertahun-tahun tak ku dengar. Suaraku sendiri. Keputusan untuk menghilang dengan cara yang paling sunyi dan sengaja itu mengubah hidupku. Ini bukan soal meninggalkan tanggung jawab atau lari dari dunia. Ini tentang menciptakan ruang untuk menemukan kembali diriku. Hari ini, aku ingin berbagi itu denganmu. Ini bukan hanya ceritaku, tapi juga tantangan untukmu. Jika kamu merasa tersesat, kewalahan, atau terjebak dalam pola hidupmu, menghilang mungkin adalah yang kamu butuhkan untuk bertransformasi. Di akhir perjalanan ini, kamu akan melihat bahwa menghilang bukan tentang bersembunyi. Ini tentang mundur selangkah agar kamu bisa melangkah maju dengan tujuan. Ini tentang mematikan kebisingan untuk mendengar apa yang benar-benar penting. Jadi, apakah kamu siap melangkah pertama? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video inspiratif lainnya seperti ini. Mari kita mulai. Bab 1. Mengapa hidup terasa macet? Mengapa rasanya, apapun yang kamu lakukan, kamu tak kunjung maju? Di zaman sekarang, mudah sekali merasa macet. Setiap hari adalah tarik-menarik antara tanggung jawab, ekspektasi, dan gangguan. Kamu bangun sudah merasa tertinggal, berusaha mengejar pesan, email, dan tenggat waktu. Lalu, ada guliran tanpa henti di media sosial. Kehidupan orang lain yang tersusun rapi, membuatmu mempertanyakan hidupmu sendiri. Tapi inilah kebenarannya. Kamu tak macet karena kurang berusaha. Kamu macet karena energimu tersedot ke berbagai arah. Pikirkan, seberapa sering kamu memulai hari sudah dalam mode reaksi? Kamu membuka ponsel, dan tiba-tiba dibanjiri prioritas orang lain, notifikasi, email, atau drama terbaru di media sosial, mengambil alih pikiranmu sebelum kamu sempat memikirkan kebutuhanmu sendiri. Ini bukan salahmu. Dunia kita dirancang untuk membuat kita teralihkan. Media sosial, misalnya, diciptakan untuk membuatmu terus menggulir. Aliran konten tak berujung, suka, dan komentar adalah pemicu dopamin yang terasa menyenangkan saat itu, tapi meninggalkan kosongan dalam jangka panjang. Marcus Aurelius pernah berkata, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Tapi bagaimana kamu bisa menguasai pikiranmu jika otakmu terus dibanjiri kebisingan?
Masalahnya bukan hanya gangguan itu sendiri, tapi apa yang mereka curi darimu. Setiap kali kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu kehilangan sedikit visimu. Setiap kali kamu bilang, ya, pada sesuatu yang tak benar-benar kamu pedulikan, kamu bilang, tidak, pada sesuatu yang mungkin berarti. Hidup terasa macet karena kamu tak hidup dengan sengaja. Alih-alih menjadi pencipta ceritamu, kamu jadi penonton pasif. Akibatnya, kamu mulai merasa kewalahan, kelelahan, dan terputus dari hal-hal yang benar-benar penting. Bukan hanya soal gangguan, tapi juga ekspektasi. Masyarakat punya cara untuk memasang aturan tak terlihat. Di usia ini, kamu harus punya pekerjaan itu. Di usia itu, kamu harus punya rumah atau hubungan ini. Ketika kamu tak memenuhi ekspektasi itu, meski sebenarnya tak masuk akal, mudah sekali merasa gagal. Tapi bagaimana jika masalahnya bukan karena kamu gagal? Bagaimana jika masalahnya adalah kamu mengejar tujuan yang salah? Bayangkan pikiranmu seperti taman. Jika dibiarkan, gulma keraguan diri, gangguan, dan tekanan sosial akan mengambil alih. Mereka mencekik hal-hal yang memberimu kebahagiaan dan kepuasan. Semakin kamu biarkan mereka tumbuh, semakin sulit melihat apa yang ada di bawahnya. Kabar baiknya, kamu bisa mengambil kendali. Langkah pertama adalah menyadari bahwa hidup yang kamu jalani belum sepenuhnya milikmu. Itu adalah campuran ekspektasi, perbandingan, dan kebiasaan yang kamu terima tanpa pertanyaan. Kamu tak harus terus hidup begini. Kamu tak harus tetap macet. Tapi untuk berubah, kamu perlu melakukan sesuatu yang radikal. Menjauh dari kebisingan, berhenti bereaksi pada dunia di sekitarmu, dan mulai mendengarkan dunia dalam dirimu. Kamu mungkin tak bisa mengubah gangguan atau tekanan dalam semalam, tapi kamu bisa memilih seberapa besar kuasa yang kamu berikan pada mereka. Ini dimulai dengan satu keputusan kecil, menghilang. Bukan selamanya, tapi cukup lama untuk menata ulang dan menemukan kembali apa yang benar-benar penting bagimu. Bab 2. Keputusan untuk menghilang. Sekarang kamu mungkin bertanya, apa artinya menghilang? Menghilang bukan berarti lenyap sepenuhnya atau meninggalkan hidupmu. Sebaliknya, ini tentang mundur, bukan dari tanggung jawabmu, tapi dari kebisingan dan gangguan yang membuatmu macet. Ini tentang menciptakan ruang yang sengaja untuk kejernihan dan transformasi. Langkah pertama adalah memahami mengapa menghilang itu penting. Ketika kamu terus dikelilingi gangguan, media sosial, notifikasi tak berujung, atau bahkan ekspektasi orang di sekitarmu, hampir mustahil mendengar pikiranmu sendiri. Suara batinmu, yang tahu apa yang benar-benar kamu inginkan, tenggelam. Menghilang adalah cara untuk merebut kembali fokusmu. Tapi jelas, menghilang bukan tentang isolasi atau kabur. Ini tentang menoleh ke dalam dan menemukan keberanian untuk menghadapi dirimu sendiri. Ini tentang diam-diam turun dari panggung penampilan publik, agar kamu bisa mulai hidup dengan otentik. Mundur bisa terasa menakutkan. Kenapa? Karena kita telah dikondisikan untuk percaya bahwa koneksi konstan sama dengan nilai. Semakin terlihat, semakin menang, bukan? Media sosial memperkuat ini dengan menghadiahi visibilitas lewat suka, pengikut, dan validasi. Tapi visibilitas tak sama dengan pertumbuhan. Bahkan, seringkali itu membuat kita macet. Semakin kamu fokus tampil untuk orang lain, semakin sedikit energi yang kamu punya untuk transformasi sejati. Coba pikirkan, seberapa banyak hidupmu yang dijalani untuk orang lain? Seberapa sering kamu membuat pilihan berdasarkan apa yang menurutmu akan mengesankan atau memuaskan orang lain? Menghilang adalah tentang memutus siklus itu. Ini tentang memberi izin pada dirimu untuk mundur, meski awalnya terasa tak nyaman. Apa manfaat menghilang? Ketika kamu menghilang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai melihat apa yang benar-benar penting. Dengan lebih sedikit distraksi, kamu bisa fokus pada nilai, tujuan, dan keinginanmu. Dengan melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal, kamu membebaskan dirimu untuk hidup secara otentik. Kamu juga akan menemukan lebih banyak energi untuk hal-hal yang benar-benar penting, tanpa terkuras oleh perbandingan dan performa. Menghilang menciptakan ruang untuk pertumbuhan. Bayangkan seperti memangkas pohon. Dengan memotong yang tak perlu, kamu memungkinkan pertumbuhan baru yang sehat. Bahkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah memahami ini. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan filsuf Stoa, mempraktikkan kesendirian untuk mendapat perspektif.
Dalam tulisannya, ia sering merenungkan pentingnya mundur dari kekacauan dunia untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Jika salah satu orang paling berkuasa dalam sejarah menemukan nilai dalam menghilang, mengapa kamu tidak? Jika kamu bingung bagaimana memulainya, ini saranku, mulailah dari yang kecil. Tak perlu perubahan drastis dalam semalam. Coba putus hubungan dari media sosial, email, dan gangguan digital lainnya selama 2 hari. Gunakan waktu ini untuk menulis jurnal, merenung, atau sekadar menikmati keheningan. Beritahu orang-orang bahwa kamu sedang mengambil waktu untuk diri sendiri. Tak perlu menjelaskan mengapa, cukup katakan kamu butuh ruang. Jika memungkinkan, luangkan waktu untuk menyendiri. Tak masalah apakah itu 10 menit di pagi hari atau 1 jam di malam hari. Sisihkan waktu setiap hari untuk bersama pikiranmu. Tindakan kecil ini mungkin terasa sepele, tapi sangat kuat. Setiap langkah adalah upaya merebut kembali hidupmu. Pikirkan tentang mereka yang telah mengalami transformasi besar. Seringkali, cerita mereka melibatkan periode mundur saat mereka menjauh dari sorotan untuk fokus pada diri mereka. Contohnya, J.K. Rowling. Sebelum Harry Potter jadi fenomena global, Rowling menghabiskan tahun-tahun menulis dalam kesunyian, tanpa membagikan karyanya secara publik. Keputusannya untuk fokus pada karya tanpa tekanan eksternal memungkinkannya menciptakan sesuatu yang luar biasa. Transformasimu tak perlu sedramatis itu, tapi prinsipnya sama. Menghilang memberi ruang untuk membangun kembali, memfokus, dan kembali lebih kuat. Mudah untuk tetap berjalan seperti biasa, terlihat sibuk dan teralihkan. Tapi keberanian sejati ada pada langkah mundur, pada ucapan, saya butuh waktu untuk diri saya sendiri. Tak peduli bagaimana orang lain. Menghilang bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Itu artinya kamu berani menghadapi ketidaknyamanan, keheningan, dan kesendirian karena tahu di sanalah transformasi dimulai. Bab 3. Bertransformasi melalui refleksi. Transformasi sejati dimulai dalam keheningan. Ketika kamu menghapus gangguan dan memberi dirimu anugerah ketenangan, kamu menciptakan ruang untuk refleksi mendalam. Refleksi bukan sekadar latihan pasif. Ini adalah perjalanan ke dalam, tempat kamu mengungkap kebenaran tentang siapa dirimu, apa yang kamu inginkan, dan apa yang menahanmu. Di ruang kejujuran yang sunyi inilah transformasi dimulai. Bayangkan kamu sedang mengarungi kabut dengan perahu. Tanpa jarak pandang jelas, kamu bisa tersesat, membuang waktu dan energi. Refleksi adalah cara menghapus kabut itu. Ini membantu kamu melihat di mana posisimu dan menentukan arah ke depan. Tapi mengapa refleksi begitu sulit? Kehidupan modern tak mendorong kita untuk diam bersama diri sendiri. Kita diajarkan untuk terus bergerak, terus mencapai, terus mengejar hal berikutnya. Marcus Aurelius pernah menulis, tak ada tempat yang lebih tenang atau bebas dari kekacauan selain jiwa seseorang. Refleksi adalah cara menciptakan tempat perlindungan itu. Ketika kamu berhenti dan mengevaluasi hidupmu, kamu mendapatkan kejernihan. Kamu mulai menyadari pola-pola yang membuatmu macet, kebiasaan yang menguras energi, dan impian yang telah lama kamu abaikan. Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Refleksi tak perlu pengaturan mewah. Yang kamu butuhkan hanya sedikit ruang, sedikit keheningan, dan kesiapan untuk jujur pada dirimu sendiri. Menulis jurnal adalah salah satu alat paling kuat untuk refleksi. Ini memperlambat pikiranmu dan memaksamu mengartikulasikan apa yang kamu rasakan. Ini memungkinkanmu mengajukan pertanyaan sulit. Apa yang benar-benar kuinginkan dalam hidup? Apa yang masih kupegang yang tak lagi berguna bagiku? Seperti apa hari ideal bagiku? Tulis dengan bebas. Jangan pedulikan tata bahasa atau struktur. Biarkan pikiranmu mengalir. Tindakan menulis itu sendiri sudah transformasi. Meditasi juga adalah cara hebat untuk refleksi. Ini bukan tentang mengosongkan pikiran, melainkan mengamatinya. Duduklah dalam keheningan selama 5-10 menit. Fokus pada napasmu. Ketika pikiran melayang, amati tanpa menghakimi, lalu biarkan lewat. Seiring waktu, latihan ini membantu kamu mengembangkan kejernihan dan ketahanan emosi. Cobalah juga melakukan check-in harian. Di akhir hari, luangkan 5 menit untuk merenung. Apa yang berjalan baik hari ini? Apa yang bisa kulakukan berbeda? Bagaimana aku menghormati tujuan atau nilai-nilaiku hari ini? Tindakan kecil ini membangun kesadaran seiring waktu,
membantu kamu membuat pilihan yang lebih sengaja. Dengan latihan ini, kamu akan menemukan bahwa refleksi seperti mengangkat cermin terhadap hidupmu. Tak selalu mudah untuk menatapnya, tapi itu mengungkap kebenaran. Dan kebenaran itu adalah fondasi pertumbuhanmu. Kamu akan mulai bertanya apa yang benar-benar kamu inginkan, bukan apa yang orang lain harapkan. Kamu akan melihat kebiasaan atau hubungan mana yang menahanmu, dan mana yang mendorongmu maju. Kamu juga akan menghadapi ketakutanmu, yang seringkali adalah penghalang tak terlihat yang menghambat transformasi. Refleksi bukan hanya tentang kesadaran, tapi juga tentang bertindak berdasarkan kesadaran itu. Lihatlah hidupmu dan pilih 3 area yang ingin kamu ubah. Mungkin kesehatan, hubungan, atau karir. Tulis itu. Mulailah dari yang kecil. Jika tujuannya adalah kesehatan, komitmen untuk minum lebih banyak air atau berjalan kaki setiap hari. Jika ingin berkembang dalam karir, luangkan 15 menit sehari untuk mempelajari keterampilan baru. Langkah kecil menciptakan momentum. Gunakan jurnalmu untuk melacak kemajuanmu. Renungkan apa yang berhasil, apa yang tidak, dan bagaimana kamu bisa menyesuaikan. Ini membuatmu tetap bertanggung jawab dan fokus. Para Stoa kuno mempraktikkan refleksi harian sebagai landasan filsafat mereka. Marcus Aurelius, misalnya, menggunakan jurnalnya untuk merenungkan pikiran, tindakan, dan niatnya. Ia menulis bukan untuk penonton, tapi untuk dirinya sendiri, sebagai cara menyelaraskan hidupnya dengan nilai-nilainya. Kamu bisa melakukan hal yang sama. Di awal atau akhir hari, tanyakan pada dirimu, apa yang kulakukan dengan baik hari ini? Di mana aku kurang? Dan mengapa? Bagaimana aku bisa lebih baik besok? Ini bukan tentang mengkritik diri, tapi tentang pertumbuhan. Dengan refleksi harian, kamu menciptakan lingkaran umpan balik yang membantu membuat pilihan lebih baik seiring waktu. Bayangkan refleksi seperti memoles cermin. Ketika cermin dipenuhi debu, pandanganmu terdistorsi. Tapi saat kamu membersihkannya sedikit demi sedikit, gambarnya jadi lebih jelas. Cermin itu adalah hidupmu. Refleksi adalah cara menghilangkan debu keraguan, gangguan, dan ketakutan, hingga kamu bisa melihat dirimu dengan jelas. Transformasi membutuhkan kejujuran. Mudah untuk menenangkan diri dengan kebohongan agar tak menghadapi bagian hidup yang terasa tak nyaman. Tapi kejujuran adalah fondasi pertumbuhan. Ketika kamu berani menghadapi kebenaran, tak peduli betapa berantakannya, kamu memberi dirimu kuasa untuk mengubahnya. Refleksi adalah alat untuk kejujuran, cara menghapus kebisingan dan terhubung kembali dengan yang nyata. Aku punya tantangan untukmu. Luangkan 15 menit hari ini untuk refleksi. Tulis, meditasi, atau sekadar duduk dalam keheningan. Ajukan satu pertanyaan kuat. Apa satu hal yang perlu kulepaskan untuk maju? Jangan buru-buru menjawab. Diamkan, biarkan jawabannya terungkap, dan percayalah bahwa kejernihan akan datang.